Perkenalkan, nama saya Ana Agunela Sukmawati, NIM 114180014, mata kuliah Sistem Informasi Lingkungan kelas A. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai penginderaan jauh. Yang pertama, akan saya jelaskan mengenai pengertian dari penginderaan jauh. Yang kedua, konsep dan komponen. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan. Dan yang terakhir adalah aplikasi dari penginderaan jauh. Pengertian. Menurut Deleuze dan Kiefer tahun 1979, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Menurut Colwell pada tahun 1984, penginderaan jauh yaitu suatu pengukuran atau perolehan data pada objek di permukaan bumi dari satelit atau instrumen lain di atas atau jauh dari objek yang diindra. Sedangkan menurut Curran tahun 1985, penginderaan jauh yaitu penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Dari ketiga pengertian tersebut, penginderaan jauh dapat diartikan sebagai teknologi untuk mengidentifikasi suatu objek di permukaan bumi tanpa melalui kontak langsung dengan objek tersebut. Saat ini, teknologi penginderaan jauh berbasis satelit menjadi sangat populer dan digunakan untuk berbagai kegiatan. Salah satunya adalah untuk mengidentifikasi potensi sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Yang kedua adalah konsep dan komponen dari penginderaan jauh. Penginderaan jauh sangat bergantung dari energi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat berasal dari banyak hal, akan tetapi gelombang elektromagnetik yang terpenting pada penginderaan jauh adalah sinar matahari. Banyak sensor menggunakan energi pantulan sinar matahari sebagai sumber gelombang elektromagnetik, akan tetapi ada beberapa sensor dari penginderaan jauh yang menggunakan energi yang dipancarkan oleh bumi dan yang dipancarkan oleh sensor itu sendiri. Sensor yang memanfaatkan energi dari pantulan cahaya matahari atau energi bumi dinamakan sensor pasif, sedangkan yang memanfaatkan energi dari sensor itu sendiri dinamakan sensor aktif. Penginderaan jauh sebagai ilmu, teknologi, dan seni untuk mendeteksi dan atau mengukur objek atau fenomena bumi tanpa menyentuh objek itu sendiri memerlukan kamera untuk menangkap pantulan sinar dari objek tersebut. Untuk itu digunakan kamera yang terpasang pada wahana ruang angkasa yang diluncurkan ke angkasa luar dan sering disebut sebagai satelit. Kamera yang dipasang pada satelit berfungsi sebagai indera penglihatan yang melakukan perekaman terhadap permukaan bumi pada saat satelit tersebut beredar mengitari bumi menurut garis orbit atau edarnya. Sensor yang ada pada kamera akan mendeteksi informasi permukaan bumi melalui energi radiasi matahari yang kemudian dipantulkan oleh permukaan ke atas, di mana data energi pantulan radiasi ini diolah menjadi gejala listrik dan data dikirim ke stasiun pengolah satelit yang ada di bumi. Dalam sistem penginderaan jauh terdapat 4 komponen utama, yaitu yang pertama sumber energi, yang kedua adalah interaksi energi dan atmosfer, yang ketiga sensor sebagai alat mendeteksi informasi, dan yang terakhir adalah objek yang menjadi sasaran dari pengamatan. Selanjutnya adalah komponen dari penginderaan jauh. Yang pertama sumber energi. Sumber utama energi dalam penginderaan jauh adalah radiasi gelombang elektromagnetik atau GEM. GEM adalah suatu bentuk dari energi yang hanya dapat diamati melalui interaksinya dengan suatu objek. Wujud dari energi ini dikenal sebagai sinar tampak, sinar X, inframerah, dan gelombang mikro. GEM merupakan bagian dari spektrum yang kontinu. GEM dibentuk oleh dua komponen sekaligus, yaitu komponen listrik dan komponen magnetik, serta dipengaruhi oleh sifat elektrik dan magnetik dari objek yang berinteraksi dengan GEM tersebut. Lalu yang kedua adalah interaksi GEM dengan atmosfer. Sebelum GEM berinteraksi dengan objek di permukaan bumi, GEM melewati atmosfer di mana terdapat molekul-molekul atmosferik dan aerosol.
Jenis-jenis molekul atmosferik adalah seperti CO2, ozon, gas nitrogen, dan lain-lain. Sedangkan jenis aerosol seperti uap air, kabut, asap, abu, dan lain-lain. GM berinteraksi dengan molekul atmosferik dan aerosol sehingga terjadi proses hamburan atau scattering, atau absorpsi yang mempengaruhi intensitas GM yang ditransmisikan melalui atmosfer. Proses scattering merupakan penyebaran GM oleh partikel-partikel di atmosfer ke segala arah. Lalu yang ketiga adalah sensor. Sensor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi GM yang dipancarkan oleh suatu objek. Berdasarkan sumber energi yang dideteksi, sensor dapat dibedakan menjadi sensor pasif dan sensor aktif. Sensor pasif adalah sensor yang mendeteksi pantulan atau emisi GM dari sumber alami. Sensor aktif adalah sensor yang mendeteksi respon GM dari objek yang dipancarkan dari sumber energi buatan yang biasanya dirancang dalam wahana yang membawa sensor. Berdasarkan panjang gelombangnya, sensor dibedakan menjadi sensor visible, yaitu 0,4 sampai 0,7, lalu sensor inframerah 1 sampai 10, dan sensor gelombang mikro yaitu 1 mm sampai 1 meter. Lalu yang terakhir adalah komponen interaksi objek dan dengan GM. Pada lingkungan laut, GM pada panjang gelombang tertentu mengalami transmisi, sehingga energi yang diterima sensor dapat berasal dari permukaan, material pada kolam air, dan material dasar. GM yang datang pada objek akan berinteraksi dalam bentuk pantulan, absorpsi, dan ditransmisi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari penginderaan jauh. Yang pertama, kelebihan yaitu citra menggambarkan objek, daerah, dan gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip dengan wujud dan letaknya di permukaan bumi, relatif lengkap, permanen, dan meliputi daerah yang sangat luas. Lalu yang kedua adalah karakteristik objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Yang ketiga, jumlah data yang dapat diambil dalam waktu sekali pengambilan data sangat banyak yang tidak akan tertandingi oleh metode lain. Yang keempat, pengambilan data di wilayah yang sama dapat dilakukan berulang-ulang sehingga analisis dapat dilakukan tidak saja berdasarkan variasi spasial tetapi juga berdasarkan variasi temporal. Lalu yang terakhir, citra dapat dibuat secara tepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial. Adapun kekurangan dari penggunaan penginderaan jauh yaitu yang pertama, tidak semua parameter kelautan dan wilayah pesisir dapat dideteksi dengan teknologi penginderaan jauh. Hal ini disebabkan karena gelombang elektromagnetik mempunyai keterbatasan dalam membedakan benda yang satu dengan benda yang lain, tidak dapat menembus benda padat yang tidak transparan, dan daya tembus terhadap air yang terbatas. Lalu yang terakhir adalah akurasi data lebih rendah dibandingkan dengan metode penataan lapangan atau survei in situ yang disebabkan karena keterbatasan sifat gelombang elektromagnetik dan jarak yang jauh antara sensor dengan benda yang diamati. Selanjutnya adalah aplikasi penginderaan jauh. Adapun aplikasi penginderaan jauh yaitu pada bidang atau jenis studi geologi yaitu yang pertama, mengkompilasi peta-peta topografi dan geologi, yang kedua eksplorasi mineral hidrokarbon dan air tanah, yang ketiga identifikasi kenampakan tempat-tempat yang membahayakan seperti patahan gempa bumi yang aktif dan tempat-tempat yang mudah mengalami longsoran, yang keempat identifikasi dan pemetaan perubahan muka bumi yang disebabkan oleh musibah alami seperti angin topan dan gempa bumi, dan yang terakhir adalah pemilihan wilayah yang potensial untuk konstruksi fasilitas-fasilitas bidang rekayasa seperti bendungan dan bangunan-bangunan tenaga nuklir. Lalu adapun contoh penerapan dari penginderaan jauh di laut dan wilayah pesisir itu yang pertama deteksi daerah potensial penangkapan ikan, yang kedua pemetaan daerah ekosistem sensitif, yang ketiga kelayakan lokasi untuk pengembangan misalnya pariwisata dan budidaya perikanan, yang keempat pemetaan daerah rawan bencana tsunami, dan yang terakhir adalah monitoring arah dan kecepatan topan di laut dan sebagainya.
Seperti pada gambar, ini adalah contoh dari penerapan teknologi penginderaan jauh untuk digunakan untuk membuat peta sebaran terumbu karang di Pulau Dana. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk pembuatan PowerPoint ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat malam.